Kamarudin Simanjuntak meminta maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena tidak mampu mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan harapan masyarakat. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Tetapi karena Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya mereka sampai dengan hari ini mereka tetap tidak bisa keluar. Sehingga harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka. Yang tersangka sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu, yaitu tersangka obstruction of justice. Oleh karena itu, saya atas nama penasihat hukum atau tim penasihat hukum atau sebagai tim penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Kemudian saya juga memohon maaf sama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai atau anak saya nggak bisa kembali. Kemarin ketika saya ke Jambi, beliau berpesan sudah cukup lah. Kami udah capek Pak. Kami mendengar aja capek. Demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek, apalagi Bapak yang melakukan katanya. Saya sebagai yang melakukan, walaupun saya sampai sakit-sakitan, sampai batuk-batuk, melayani 3.000 sampai 4.000 WhatsApp per hari, melayani berbagai televisi bisa 3 sampai 5 kali sehari, saya sebenarnya nggak capek. Tetapi karena di kepolisian tidak bergerak atau sangat lamban, maka Pak Samuel di hari Sabtu yang kemarin mengatakan sudah cukup lah. Oh, anak saya tidak bisa kembali hidup lagi katanya. Dan sebagainya. Walaupun di kalangan perempuan-perempuan pemberani, yaitu istrinya itu Rosti maupun adik-adiknya semua, termasuk anaknya, semua masih bersemangat mau menuntaskan. Tetapi kami mau mengatakan tidak mungkin kami bisa bertepuk sebelah tangan. Tentu harus saling bahu-membahu. Oleh karena itu, ini mungkin sudah takdir kita karena hidup di negara Indonesia, negara yang sangat munafik, yang rajin beragama tapi tak bertuhan. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu pada 2024 pilihlah pemimpin yang baik dan benar yang bertanggung jawab. Pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf kepada publik lantaran belum bisa menuntaskan kasus pembunuhan kliennya. Meski telah berusaha maksimal dengan mengorbankan baik materi, pikiran dan waktu, akan tetapi kasus ini masih jalan di tempat. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, kata Kamarudin. Dilansir dari video TikTok @tobellyboy pada Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Ia pun sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ayah Brigadir J, Samuel juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut. Kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai bahwa anak saya tidak bisa kembali, tuturnya. Kemarin saat saya ke Jambi, beliau berpesan sudah cukup Pak, kami sudah capek Pak. Kami mendengar aja capek, demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek, apalagi Bapak yang melakukan katanya. Lanjutnya, meskipun begitu ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut, justru yang membuatnya kecewa ialah kinerja Polri yang menurutnya lambat. Sejak bulan Juli proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J belum menemui titik terang. Kini kasus tersebut terancam valilut karena sudah 3 bulan kasus tersebut tidak masuk ke persidangan. Pada akhirnya seperti yang saya perkirakan, perkara ini akan menjadi valilut sudah terjadi, artinya sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari saya garansi, kasus selesai. Tidak sampai seminggu 2 minggu sampai ada tahap 2. Itu dengan kecerdasan saya, ujarnya. 3 bulan perkara sejak Juli, Agustus, September, perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari saya garansi selesai. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya mengatakan 4 kali buka seterang-terangnya, memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali, dalam 4 kali momen, ungkapnya. Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya sampai dengan hari ini mereka terjebak tidak bisa keluar, ujarnya.
Kemudian ia pun berpesan agar masyarakat dapat belajar dari kasus ini dengan memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab pada pemilihan umum 2024. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu pada tahun 2024 pilihlah pemimpin yang baik yang bertanggung jawab supaya Indonesia ini kita benahi bersama, tuturnya. Kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan lebih banyak orang baik di negara Indonesia ini tetapi tidak peduli. Terbukti ketika saya ke daerah dari anak-anak sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung, semua tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dan mengatakan terima kasih. Artinya mereka rindu Indonesia ini negara yang baik tetapi kita kurang kompak untuk memperbaiki negara ini, oleh karena itu kita harus kompak, ucapnya. Baik itu wanita, anak-anak sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung, semua tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dan mengatakan terima kasih. Artinya mereka rindu negara ini menjadi negara yang baik, tetapi kita kurang kompak memperbaiki negara ini. Oleh karena itu ke depan kita harus kompak, jangan mau diadu domba, jangan mau dikatakan aku Pancasila, kamu khilafah. Semua kita menganut filosofi atau falsafah Pancasila.